Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapolandari. Saya berasal dari kelompok 4. Hari ini saya dan teman-teman akan membahas tentang morfologi pembentukan kata yang terdiri dari afiksasi dan reduplikasi. Namun, teman-teman harus tahu ya, bahwasannya morfologi pembentukan kata ini bukan hanya afiksasi dan reduplikasi saja, tetapi masih ada satu lagi, yaitu komposisi. Baik, lanjut kita ke pengertian dari afiksasi. Afiksasi itu memiliki awalan kata, yaitu afiks, di mana bentuk bahasa terkecil yang ditambahkan pada sebuah kata mempunyai arti dan selalu diimbuhkan atau digabungkan pada morfem bebas atau kata dasar, baik itu berbentuk prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Lanjut ke pengertian afiksasinya. Pengertian dari afiksasi yaitu proses pengimbuhan dengan menempelkan unsur afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Tahu nggak? Rupanya afiksasi ini merupakan kata yang sangat produktif loh dalam pembentukan kata baru. Kenapa ya? Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang tergolong dalam sistem aglutinasi, di mana sistem aglutinasi merupakan proses pembentukan kata dengan unsur-unsurnya dilakukan dengan cara menempelkan atau menambahkan unsur lainnya. Wah, keren ya? Iya dong. Kita lanjut ya ke ciri-ciri afiksasi. Yang pertama, terdiri atas satu morfem yang salah satu atau lebih morfem berupa afiks. Nah, afiks tadi itu kan berbentuk seperti prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Selanjutnya, kata berimbuhan yang memiliki makna gramatikal atau makna gramatis. Jadi bisa berubah ya dengan penyatuan afiks tadi. Yang ketiga, kata berimbuhan di mana proses terjadinya kata-kata baru itu terjadi pula perubahan kelas kata dalam bentuk dasarnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Muhammad Raden Fatah. Di sini saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis afiksasi. Jenis-jenis afiksasi. Afiks dalam bahasa Indonesia dapat dilihat berdasarkan posisi pelekatnya, sehingga dapat dibedakan atas prefiks awalan, infiks sisipan, sufiks akhiran, dan konfiks gabungan awalan dan akhiran secara bersamaan. Jenis afiksasi yang pertama ada prefiks. Prefiks adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan bentuk kata dasarnya. Prefiks dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan atas prefiks men, pen, ber, per, ter, di, ge, dan se. Prefiks men. Prefiks men memiliki alomorf me, mem, men, meni, meng, dan menge. Alomorf ini merupakan variasi dari prefiks men. Prefiks men akan berubah menjadi me jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfonem awal L, R, M, N, NG, W, dan Y. Contoh dari prefiks men yang menjadi me. Prefiks men diimbuhkan pada kata dasar lihat akan menjadi kata melihat. Prefiks men akan berubah menjadi mem jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfonem awal B, P, dan F. Contoh dari prefiks men yang menjadi mem. Prefiks men diimbuhkan pada kata dasar bantu akan menjadi kata membantu. Prefiks men akan berubah menjadi men jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfonem awal D, T, C, S, I, dan Z. Contoh dari prefiks men yang menjadi men. Prefiks men diimbuhkan pada kata dasar dengar akan menjadi kata mendengar. Prefiks men akan berubah menjadi meni jika diimbuhkan pada bentuk dasar yang berfonem awal S. Contoh dari prefiks men yang menjadi meni. Prefiks men diimbuhkan pada kata dasar sewa akan menjadi kata menyewa.
Prefiks men akan berubah menjadi meng jika diibukan pada bentuk dasar yang berfonem awal a, i, u, e, o, g, h, dan k. Contoh dari prefiks men yang menjadi meng. Prefiks men diibukan pada kata dasar ajar akan menjadi kata mengajar. Prefiks men akan berubah menjadi menge jika diibukan pada bentuk dasar yang bersuku satu. Contoh dari prefiks men yang menjadi menge. Prefiks men diibukan pada kata dasar yang bersuku satu, per, akan menjadi kata mengepel. Prefiks pen. Prefiks pen memiliki alomorf pe, pem, pen, peni, dan penge. Alomorf ini merupakan variasi dari prefiks pen. Prefiks pen memiliki kaidah morfofonemik yang sama dengan prefiks men yang sudah saya presentasikan sebelumnya. Prefiks ber. Prefiks ber memiliki alomorf be dan ber. Prefiks ber akan berubah menjadi be jika diibukan pada bentuk dasar yang berfonem awal r dan suku pertama ditutup dengan l. Contoh dari prefiks ber yang menjadi be. Prefiks ber diibukan pada kata dasar runding akan menjadi kata berunding. Prefiks ber diibukan pada kata dasar kerja akan menjadi kata bekerja. Prefiks ber akan berubah menjadi bel jika diibukan pada bentuk dasar ajar. Contoh dari prefiks ber yang menjadi bel. Prefiks ber diibukan pada kata dasar ajar akan menjadi kata belajar. Selanjutnya ada prefiks per dan ter. Prefiks per memiliki alomorf pe dan per. Prefiks per akan berubah menjadi pe jika diibukan pada bentuk dasar yang berfonem awal r. Contoh dari prefiks per yang menjadi pe. Prefiks per diibukan pada kata dasar rasa akan menjadi kata perasa. Prefiks per akan berubah menjadi pel jika diibukan pada bentuk dasar ajar. Contoh dari prefiks per yang menjadi per. Prefiks per diibukan pada kata dasar ajar akan menjadi kata pelajar. Prefiks ter memiliki alomorf te. Prefiks ter akan berubah menjadi te jika diibukan pada bentuk dasar yang berfonem awal r atau suku pertama ditutup dengan er. Contoh dari prefiks ter yang menjadi te. Prefiks ter diibukan pada kata dasar renggut akan menjadi kata terenggut. Prefiks ter diibukan pada kata dasar pergok akan menjadi kata tepergok. Selanjutnya prefiks di ke se. Prefiks di ke se tidak memiliki kaidah morfofonemik. Prefiks di ke se tidak mempunyai alomorf. Prefiks di ke se ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh dari prefiks di ke se. Prefiks di diimbuhkan pada kata dasar jemput akan menjadi kata dijemput. Prefiks ke diimbuhkan pada kata dasar tua akan menjadi kata ketua. Prefiks se diimbuhkan pada kata dasar jalur akan menjadi kata sejalur. Jenis-jenis dari afiksasi berikutnya ada infiks sisipan dan sufiks akhiran. Infiks adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di tengah bentuk dasarnya. Infiks dalam bahasa Indonesia yaitu el, dan in.
Contoh dari infix adalah infix el diimbuhkan pada kata dasar tunjuk akan menjadi kata telunjuk. Infix er diimbuhkan pada kata dasar gigi akan menjadi kata gergigi. Infix diimbuhkan pada kata dasar guru akan menjadi kata gemuruh. Infix in diimbuhkan pada kata dasar kerja akan menjadi kata kinerja. Sufiks adalah proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menempelkan afiks di akhir bentuk dasarnya. Sufiks di dalam bahasa Indonesia ialah an, kan, dan i. Contoh dari sufiks yaitu sufiks an diimbuhkan pada kata dasar jalan akan menjadi kata jalanan. Sufiks kan diimbuhkan pada kata dasar jauh akan menjadi kata jauhkan. Sufiks i diimbuhkan pada kata dasar cinta akan menjadi kata cintai. Jenis-jenis afiksasi berikutnya ada konfiks, gabungan awalan dan akhiran secara bersamaan. Konfiks adalah kata imbuhan yang terletak di awal, depan, dan di akhir belakang kata dasar. Konfiks ini diantaranya adalah kean, beran, pean, peran, dan senya. Contoh dari konfiks. Konfiks kean diimbuhkan pada kata dasar pergi akan menjadi kata kepergian. Konfiks beran diimbuhkan pada kata dasar sama akan menjadi kata bersamaan. Konfiks pean diimbuhkan pada kata dasar latih akan menjadi kata pelatihan. Konfiks beran diimbuhkan pada kata dasar lari akan menjadi kata berlarian. Konfiks senya diimbuhkan pada kata dasar cepat akan menjadi kata secepatnya. Baik, sekian presentasi tentang jenis-jenis afiksasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang reduplikasi. Yang dimaksud dengan reduplikasi yaitu proses pembentukan kata dengan cara mengulang bentuk dasar, baik seluruhnya maupun sebagian, baik bervariasi fonem maupun tidak, baik berkombinasi dengan afiks maupun tidak. Contohnya yaitu sepeda-sepeda, memukul-mukul, gerak-gerik, dan buah-buahan. Tidak semua kata ketika diulang dia bisa disebut sebagai kata ulang. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kata sehingga mengalami proses morfologis dan lalu bisa disebut sebagai kata ulang. Syarat reduplikasi yang pertama yaitu suatu kata dikatakan sebagai hasil proses pengulangan apabila kata itu ada bentuk dasarnya yang diulang. Jika tidak ada, tidak bisa disebut sebagai kata ulang. Syarat yang kedua yaitu bentuk dasar yang diulang itu dilihat dari segi artinya. Ketika bentuk dasar itu dipisahkan dari kata ulang. Contohnya, alun-alun, huru-hara, mondar-mandir, sia-sia, dan undang-undang. Misalnya, pada kata alun-alun, jika dipisahkan, dia hanya sebagai kata alun saja, dan dia akan berbeda makna dengan alun-alun. Kata ulang itu, yang pertama harus memiliki bentuk dasar, yang kedua bentuk dasarnya harus memiliki arti.
kecil daripada ombak dan lebih besar daripada riak. Tetapi jika alun-alun berbeda lagi artinya. Alun-alun yaitu tanah lapang yang luas di muka tempat kediaman resmi bupati. Jadi kata alun-alun ini bukan kata ulang. Baru disebut dengan kata ulang kalau maknanya sama. Contoh lain yaitu undang-undang. Jika kata undang-undang diambil bentuk dasarnya saja yaitu undang. Undang menurut KBBI berarti panggil, sedangkan undang-undang yaitu ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah. Jadi tidak sama kata undang dengan undang-undang karena tidak sama makna. Kalau undang-undang bukan kata ulang meskipun ada bentuk pengulangan. Begitu juga dengan huru-hara, mondar-mandir, dan sia-sia. Ciri-ciri reduplikasi. Ciri-ciri reduplikasi yang pertama yaitu kelas kata bentuk dasar kata ulang sama dengan kelas kata kata ulangnya, atau pengulangan tidak mengubah kelas kata. Misalnya pada kata sepeda yang tadi. Sepeda merupakan kata benda. Ketika diulang menjadi sepeda-sepeda yang merupakan kata benda juga, berarti tidak terjadi perubahan kelas kata, maka bisa disebut dengan kata ulang. Ciri-ciri reduplikasi yang kedua. Bentuk dasar kata ulang selalu ada dalam pemakaian bahasa. Contohnya, melaku-lakukan. Kata dasarnya itu melakukan, bukan melaku atau lakukan. Ciri reduplikasi yang ketiga, yaitu arti bentuk dasar kata ulang selalu berhubungan dengan arti kata ulang. Contohnya, tetamu, pohonan, dan dedahan. Tetamu termasuk kata ulang karena tamu ada hubungan maknanya dengan tamu yang merupakan bentuk dasar, dan tetamu sama maknanya dengan tamu. Selanjutnya, ciri reduplikasi yang keempat, yaitu terdiri lebih dari satu morfem. Contohnya, bermain-main. Bermain-main terdiri dari 3 morfem. Morfem pertama yaitu ber, morfem kedua yaitu main, dan morfem yang ketiga juga main. Selanjutnya, ciri reduplikasi yang kelima, selalu memiliki bentuk dasar. Contohnya, rumah-rumah. Bentuk dasarnya itu yaitu rumah, dan yang kedua perumahan-perumahan. Bentuk dasarnya itu yaitu perumahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi reduplikasi. Reduplikasi biasa berfungsi untuk menyatakan simbol, untuk menyatakan setiap konsep sebagai suatu distribusi, penjamakan, pengulangan, menyatakan aktivitas yang biasa dilakukan, dan menyatakan ukuran yang ditambah. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bentuk reduplikasi. Dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa jenis kata ulang atau reduplikasi. Berikut adalah jenis-jenis kata ulang yang ada dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kata ulang sebagian. Kata ulang sebagian disebut juga dwi purwa, yaitu pengulangan pada suku awal sebuah kata. Contoh, bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar lagi. Hutan dan kekayaan alam ini adalah warisan para leluhur. 2. Kata ulang utuh atau penuh. Kata ulang utuh disebut juga dengan dwilingga, yaitu pengulangan seluruh bentuk dasar suatu kata termasuk kata berimbuhan. Contoh, mobil-mobil mewah itu berjejer di depan rumah Pak Wali Kota. Tsunami itu telah memporak-porandakan rumah-rumah penduduk. Aku sudah muak dengan janji-janji busukmu itu. Oke, yang ketiga ada kata ulang berubah bunyi. Kata ulang ini disebut juga dwilingga atau salin suara, yaitu pengulangan seluruh bentuk dasar yang salah satunya mengalami perubahan pada suara pada suatu fenom atau lebih. Contoh, gerak-geriknya mencurigakan. Paman berkebun sayur-mayur sehingga setiap datang ke rumahku pasti membawa sayuran. Yang keempat, ada kata ulang berimbuhan, yaitu jenis reduplikasi yang mendapat imbuhan baik pada kata pertama maupun pada kata kedua. Contoh, adik bermain-main di halaman. Besi berani itu saling tarik-menarik. Terakhir, yang kelima adalah kata ulang semu. Kata yang sebenarnya bukan kata ulang, tetapi bentuk dasar kata ini menyerupai kata ulang. Contohnya, ada laba-laba sedang membuat sarang. Menyentuh ubur-ubur bisa membuat kulit gatal. Di musim semi, banyak kupu-kupu menghinggapi bunga.
empek-empek cukup sedap jika dinikmati pada hari yang dingin. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Aura Salsabila akan menjelaskan tentang struktur dan jenis-jenis reduplikasi. Yang pertama ada reduplikasi fonologis. Reduplikasi jenis ini adalah pengulangan yang tidak terjadi perubahan makna, karena pengulangannya hanya bersifat fonologis. Struktur yang pertama, sebuah kata yang bunyi kedua suku katanya sama, seperti cincin, kuku, pipi, dan sisi. Struktur yang kedua, bentuk ulang yang diulang secara utuh. Misalnya foya-foya, tubi-tubi, semu-semu, dan lain-lain. Yang ketiga, bentuk yang juga bentuk ulang dan dasar yang diulang pun jelas ada. Contohnya laba-laba, kupu-kupu, paru-paru, onde-onde, dan rama-rama. Yang keempat, bentuk yang tidak diketahui mana yang menjadi bentuk dasar pengulangannya. Contohnya mondar-mandir dan sebagainya. Terus yang kedua, jenis reduplikasi sintaksis. Jenis ini memiliki proses pengulangan terhadap sebuah dasar yang berupa akar, tetapi menghasilkan satuan bahasa yang seharusnya lebih tinggi daripada sebuah kata. Strukturnya yang pertama, ulangan kata bukan kata ulang. Suaminya benar-benar keterlaluan. Terus struktur yang kedua, bentuk-bentuk kedua unsurnya memiliki potensi untuk dipisahkan. Contohnya, jangan kau dekat pemuda itu. Jangan. Struktur yang ketiga, sejumlah kata ganti orang atau pronomina persona. Contohnya, yang tidak datang ternyata dia juga. Yang keempat, dilakukan terhadap akar yang menyatakan waktu. Contohnya, besok-besok kamu boleh pergi lagi ya. Seperti itu. Yang ketiga, ada jenis reduplikasi. Semantis. Reduplikasi semantis adalah pengulangan makna yang sama dari dua buah kata bersinonim. Contohnya, ilmu pengetahuan. Terus yang kedua, belah gurita. Yang keempat ada jenis reduplikasi morfologis. Jenis reduplikasi morfologis dapat terjadi pada bentuk dasar yang berupa akar. Ada struktur jenis reduplikasi morfologis yang memiliki struktur pengulangan yang contohnya meja-meja, buku-buku. Jenis reduplikasi apostrophe derajat, anak, ayah, milik, ayam, milik, kasur, bantal, kasur, bantal. Terus yang kedua, strukturnya tidak sederajat. Contohnya surat-surat kabar, cincin. Lainnya digunakan adverbial yang menyatakan sedangkan plural, seperti semua, banyak, seluruh, beberapa, jumlah, dan sebagainya. Contoh, banyak rumah sakit, beberapa surat kabar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.